kemudian tabarrukan Allahu Akbar. Jangan nanti. Kadang-kadang itu telapak tangannya. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi, dan kita sebagai orang tua, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma haqqu bani hadza qala tusilu ismahu wa adabahu wa dahu maudian hasanah. Nih, seseorang tuh bertanya kepada Rasulullah. Kata orang ini pertanyaan, ya Rasulullah, apakah hak anakku? Pertama, memberikan nama yang baik. Itu haknya orang tua terhadap anak. Haknya anak terhadap orang tua. Tuh, memberi nama yang baik, memberi kedudukan yang baik di dalam hati kita. Memberikan kedudukan yang baik di dalam hati kita. Sekali lagi saya ucapkan, memberikan kedudukan yang baik di dalam hati kita. Ibu-ibu, sekali kau berucap tidak baik sama anakmu, cepat atau lambat itu pasti terjadi. Maka siapapun yang pernah berucap tidak baik sama anaknya, ada hatinya tidak baik sama anaknya, cepat engkau menarik kata-kata itu dengan beristighfar kepada Allah. Kasihan anak kita. Entah kita masih hidup, entah kita sudah mati, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya lisan kita itu harus dijaga untuk orang tua kepada anak-anaknya. Kalau 20 tahun memang baru bisa terjadi, 20 tahun ke depan pasti terjadi. Makanya hati-hati. Itu tadi makanya kenapa Rasulullah mengatakan memberikan kedudukan yang baik di dalam hati kita. Jangan nanti anak kita nakal, senakal-nakalnya anak kita. Coba kalau nakal, mudah-mudahan kau jadi orang sukses. Padahal marahnya minta ampun. Usahakan itu dirubah itu kata-kata. Anak apa ini? Anak apa ini? Ya, dirubah itu kata-kata. Menjadi doa. Karena setiap perkataan ibu terhadap anaknya itu adalah doa. Itu adalah doa. Makanya hati-hati di dalam berucap kata-kata terhadap anak kita. Alhamdulillah, Bu. Ibu. Nah, masih ada suaranya. Kalau sampai ini ngantuk, aku tidur di sini. Ya, saya tidur di sini kalau ngantuk. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang kita ke majelis ilmu. Sampai pulang kita, Bu, andaikan kita di perjalanan mendapatkan kecelakaan, ya, mendapatkan kecelakaan di perjalanan, anggaplah misalnya kita meninggal dunia, itu dikategorikan kita fisabilillah. Luar biasanya. Datang ke majelis ilmu, mendapatkan ilmu. Oh, yang tadinya tidak bisa baca Fatihah, bisa baca Fatihah. Kenapa? Karena di majelis berulang-ulang dibacakan Fatihah. Akhirnya walaupun dia tidak bisa ngaji, karena berulang-ulangnya, akhirnya dia bisa ngaji, baca Fatihah. Kemudian datang ke majelis ilmu, yang tadinya dia tidak bisa baca ayat kursi, kemudian dengan berulang-ulangnya dibaca di majelis, akhirnya pun juga dia tahu. Oh, guru menjelaskan ayat kursi ini banyak manfaatnya. Ketika misalnya ada orang kesetanan, itu harus dibacakan. Ya, ada orang kesurupan, bacakan saja ayat kursi, bacakan Fatihah 7 kali, bacakan Al-Ikhlas 7 kali, bacakan Al-Falaq 7 kali, bacakan An-Nas 7 kali, terakhir bacakan ayat kursi 7 kali. Kalau dia belum sadar, hilangkan ayat kursinya diambil dilempar. Sadar loh. Ya, itu insya Allah sadar. Jadi kalau nanti suami kita pulang nih, karena kita sudah baca ayat kursi, tahu sudah kan? Oh, ayat kursi ini fungsinya untuk menghilangkan amarah. Karena kalau orang marah itu biasanya dipengaruhi oleh iblis dan setan. Ya, jadi kalau pulang ke rumah, nanti kalau suami marah-marah, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau suami nanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku baca ayat kursi. Katanya ayat kursi itu kalau lagi kita baca, iblis dan setan itu orang yang tadi marah bisa tidak marah lagi.
Wah, kamu ini bilangnya kamu kira setan. Enggak, ada setan yang mempengaruhi. Nanti kalau dia tambah marah, banyak juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lari dah setannya itu. Ya. Nah, alhamdulillah dengan datangnya kita ke majelis, insya Allah banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Kita berselawat kepada Nabi, datang ke majelis yang tadinya tidak pernah berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, sallallahu biha azra, maka diberikan dia kebaikan 10 kali. Tuh, 1 kali kita berselawat. Wa huttat abu asra sari'ah, kemudian keburukan kita itu dihilangkan 10 kali. Jadi yang tadinya pernah berbuat tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik itu dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat manusia, maka dengan berselawat kepada Nabi, sifat-sifat seperti itu nanti dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rufiyat alaihi azara darajat, dan diangkat nanti derajat kita 10 kali lipat. Jadi orang yang sudah berselawat kepada Nabi, Bu, yang selalu mengagungkan asmanya Allah, nanti yang tadinya nih, tadi hati kita ini kan hati ini macam-macam isinya. Iya Bu ya, macam-macam isinya. Datang ke majelis, lihat wadah seperti ini kerasnya, tapi habis juga dimakan. Tuh penyakit itu Bu, penyakit itu. Ngelihat nanti misalnya lewat anaknya orang, seksi-seksi, anaknya aja tadi lewat itu sampai nenek-nenek nanti cerita. Memang begitu neneknya juga. Ini dosa. Padahal anaknya aja yang salah, neneknya dicerita. Tambah banyak dosanya. Seperti itu, ini kadang-kadang itu penyakit di dalam hati ini banyak. Noda-noda di dalam hati ini, adanya dengki, iri, sum'ah, ujub, itu dihilangkan semua dengan adanya zikir-zikir yang dilakukan di majelis. Nanti kalau pulang, di majelis ada berzikir seperti ini, di majelis selalu berselawat seperti ini. Dengan adanya kita berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, nanti itu dirubah yang tadinya gelap gulita hati ini. Tadinya gelap gulita hati kita ini Bu, ya, itu karena adanya tadi ria, dengki, suka marah-marah, ya, itu nanti dia akan dirubah menjadi nurnya Allah. Dirubah dia menjadi nurnya Allah. Dia akan menjadi cahaya di dalam kita nanti. Hati kita ini ketika suka bersolawat, suka berzikir kepada Allah, akan memancar dia ke segala penjuru. Maka itu orang-orang yang suka bersolawat dan berzikir, ketika dia itu nanti berbicara dengan kita, enak betul kita terima. Adem hati kita ketika ketemu dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Ada nur yang tadinya misalnya ketemu aku dengan Pak Nasruddin, yang tadi hatinya gelap, dengan adanya aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nur itu memancar ke hatinya, pun juga menjadi adem dia. Setiap kita berbicara sama orang itu ketika kita tidak ada dirindukan. Dirindukan kita ketika tidak ada sama dia. Enaknya adem hati kita kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu Bu, dekati. Jangan mendekati orang-orang yang membawa kita kepada kemaksiatan. Jangan dekati orang-orang seperti itu. Insya Allah nanti akan menjadi teman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sholawat. Nah, apa tujuan kita datang ke majelis kemudian bersolawat kepada Nabi, Bu? Untuk apa kira-kira orang bersolawat? Untuk mengharapkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Nah, ketika di yaumil mahsyar nanti, itu matahari itu seolah-olah sejengkal di atas mata kepala kita. Seolah-olah dia sejengkal di atas kepala kita. Pak, Bu, ketika itu darah kita mendidih, badan kita ketika itu meleleh.
dan kita merasakan haus yang sangat luar biasa. Tidak ada tempat untuk bernaung. Dan satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan daripada haus kita hanya satu saja, yaitu air telaga Kal-Kausar, yang sekali kita meminumnya bisa menghilangkan selamanya daripada dahaga kita. Tapi orang-orang yang bisa selamat di situ hanya orang-orang yang dibawa daripada panji-panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaat? Dengan cara memperbanyak sholawat di dunia ini semasa hidup kita. Tetap bersolawat kepada Nabi. Insya Allah segala sesuatunya akan berkah, Bu. Segala sesuatunya akan berkah. Jangan juga, jangan juga nanti sudah kenal sholawat, sudah bisa berzikir dengan hadirnya di majelis, pulang ke rumah sifat-sifat yang dahulu itu masih juga tetap dilaksanakan. Yang tadinya suka memarahi suami, datang suami dari kerja marah, pergi suami kerja marah, pokoknya masuk ke dalam kamar suami dimarahi. Tidak ada peluang untuk suami. Waduh, bahaya. Inna huwa jannatuki wa naruki. Surganya seorang ibu dan nerakanya seorang istri itu ada pada suaminya. Jangan setiap kali kita ini marah melulu. Usahakan ketika kita sudah bermajelis seperti ini, sifat-sifat seperti itu ditunjukkan pada suami kita, dirubah semuanya itu. Akhirnya suami kita itu salut dengan kita. Salut. Sehingga ketika kita mau berangkat, kita ambil tangan suami kita. Pak, aku mau berangkat ke majelisnya, doakan ya supaya aku bisa memahami ilmunya, aku bisa mengamalkan untuk anak dan di keluarga kita. Suruh sedekah suami kita. Bagaimana caranya bersedekah? Dicium jidat kita. Dengan adanya kita selalu datang ke majelis, semua sifat-sifat yang ada pada diri kita, utamanya orang tua kita, Bu, orang tua kita. Kita sekarang sudah menjadi orang tua dan kita pun juga ada orang tua. Ridallahu wa ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Muliakan untuk orang tua kita, Bu. Kita tidak bisa seperti ini tanpa adanya orang tua kita. Tidak bisa. Seberapa kaya pun kita, Bu, andaikan kita memikul orang tua kita, mulai dari Anggana sini, kita memikul misalnya karena kita ingin membalas budi, kita pikul orang tua kita, tidak perlu naikkan pesawat, berjalan kaki sampai di Makkah. Kemudian pulang balik lagi dengan berjalan kaki. Satu tetes darah yang keluar daripada rahim ibu tidak mampu membalas daripada ibumu. Maka jangan pernah kurang ajar sama orang tua. Orang tua kita yang perempuan, Bu, ketika kita dalam keadaan sakit, dia rela menelanjangi badannya, menyelimuti kita. Dia selimuti kita. Yang penting kita tidak kedinginan.